Seorang gembala mungkin dianggap satu pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang gak ada artinya apa-apa, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang sangat eh, tidak level banget. Tapi teman-teman tahu nggak, menjadi seorang gembala itu, nilai yang harus dipunyai oleh seorang gembala itu tidak remeh-temeh. Nilai-nilai yang harus dipunyai oleh seorang gembala itu begitu high value yang harus dimilikinya. Sehingga menjadi seorang gembala itu nggak sembarangan orang untuk menjadi gembala. Oke teman-teman semua, hai, ketemu lagi dengan saya Santi Sitohang di acara Obras Tapping. Obrolan santai tapi penting. Di hari Minggu ini kita akan ngobrol santai. Walaupun gak ada teman ngobrol, aku anggap kalian semua yang nonton video ini sekarang karena kita kan live, kalian adalah teman ngobrol saya. Nah, mungkin untuk kedepannya obras tapping ini akan diadakan setiap hari Minggu. Tapi untuk waktunya kita akan lihat ya mana yang paling baik, entah itu jam 5, jam 6, jam 7. Biasanya obras tapping itu ada di hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Nah, tapi karena kita mau live-nya di YouTube, ini menjadi trial ya. Trial untuk kita coba obras tapping di hari Minggu, bagaimana respon dan segala macamnya. Kalau memang bagus, kita akan lanjutkan di hari Minggu, tapi mungkin waktunya masih antara jam 5 sampai jam 7. Nah, kalau kali ini kita akan mulai jam 6, waktu waktu minggu lalu kita mulai sekitar jam 5 begitu ya. Ya, masih belum ada penonton, tapi at least saya akan mulai ya. Dan saya juga percaya kalau kita konsisten akan ada banyak penonton nanti ya, bukan cuma penonton tapi justru lewat obrolan santai ini kita akan belajar firman, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Ya, semacam fellowship online lah gitu ya. Dan aku berharap juga lewat obras tapping ini akan ada orang-orang yang dibangkitkan, dikuatkan kembali, dibuka lagi visinya yang lama, lalu kemudian diingatkan kembali. Ya pokoknya intinya lewat obras tapping ini saya dan kamu juga bisa dibuat lebih mengenal Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan, dan tentunya kalau sudah berakar kuat akan bertumbuh secara sehat ya, lalu akan berbuah-buah. Bukan buah yang masam, tapi buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kalau memang teman-teman suka nanti video ini, jangan lupa untuk di-share, di-comment. Aku berharap kita boleh saling tukar pikiran juga, bisa ya. Kalian bisa tulis komen kalian atau insight kalian atau apa aja. Kalau memang ada pertanyaan, kalau nanti saya bisa jawab, saya akan jawab. Nah, topik pada sore hari ini adalah tentang apa? Saya udah tulisin ya di judulnya, yaitu gembala yang baik. Tiba-tiba aja kepikiran pengen ngobrolin gembala yang baik, tapi tadinya sih ngobrolin topik yang lain. Tapi karena ya sambil nyanyi-nyanyi, sambil mengingat kebaikan Tuhan, akhirnya aku mendapatkan judulnya adalah gembala yang baik. Nah, ngomong-ngomong soal gembala yang baik, aku pernah buat satu lagu judulnya Gembala yang Baik juga ya. Lagu itu saya masukkan di album pertama saya, album lagu-lagu saya ya, dengan judul Selamatkan Bangsaku. Nah, saya buat lagu ini tentunya saya tidak mengklaim bahwa ini adalah lagu saya 100%. Kenapa? Karena liriknya pasti kan bukan saya yang buat. Liriknya si Nabi Daud yang udah buat ya. Aku dapat melodinya. Saya percaya bahwa lagu ini akan menjadi berkat. Aku pengen sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan menyanyikan lagu ini dulu ya. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu lagu ini dan kebetulan punya CD aku dan senang pada lagu-lagu aku dan tahu lagunya, aku mengajak kalian untuk kita nyanyi bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu bahwa aku punya album, sombong banget. Enggak. Sambil mengingatkan, siapa tahu kalian dapat berkat ya lewat lagunya, dan kalian pengen beli albumnya juga masih ada. Aku masih punya CD sekitar 300-an pieces, dan kalau misalnya siapa tahu ada teman-teman yang mau membeli 20% dari penjualan, kita akan berikan kepada satu pelayanan yang namanya Yayasan Kartidaya. Mereka melayani di bidang penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa
daerah yang ada di Indonesia. Yang aku tahu masih ada sekitar 400 bahasa atau suku bangsa yang memerlukan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, dan tentunya biaya yang diperlukan untuk menerjemahkan satu Alkitab itu bukan satu jumlah yang ece-ece ya, tapi bisa berjumlah miliaran. Dan terutama mungkin aku angkat topi untuk teman-teman yang melayani setia sampai sekarang, menerjemahkan Alkitab, bahkan melakukannya di daerah di mana bahasa itu sedang diterjemahkan. Bahkan aku juga angkat topi untuk teman-teman dari luar negeri yang bukan orang Indonesia asli, tapi kalian semua punya hati untuk bangsa ini, hidup dari sejak kamu muda sampai kamu punya pasangan dan punya anak-anak besar di daerah-daerah yang bahkan daerah-daerah yang mungkin aku sendiri belum pernah ke sana. Terima kasih, dan aku juga bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang punya hati untuk bangsa ini, dan bukan hanya berdoa tapi kalian semua berkarya nyata, bahkan memberikan hidup kalian untuk negeri ini, sehingga someday everybody will know Jesus Christ is the Lord. Everybody, semua orang akan mengaku dengan mulut mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Nah teman-teman, aku mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu ini, Gembala yang Baik. Nah saya akan ganti dulu ya backgroundnya. Oke, nah ini dia cover album aku. Sebenarnya ini sebelum dibuat yang kedua kali, ini yang pertama kali. Tapi CD-nya masih ada ya untuk desain ini. Saya mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu ini di Mazmur 23, Tuhan adalah Gembala yang Baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang dan segarkan jiwaku. Tuntunku ke jalan benar oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya karena gada dan tongkatmu. Itulah yang menghiburkan aku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya karena gada dan tongkatmu. Itulah yang menghiburkan aku. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Ya, itulah teman-teman Mazmur 23 yang aku sampaikan lewat nyanyian. Mungkin ada baiknya kita baca ya bareng-bareng Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau teman-teman udah dapet, kita baca bareng-bareng ya. Saya akan bantu baca untuk kalian semua. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, Mazmur 23 ini bukan cuma sekedar hafalan aku, tetapi ini menjadi ingat-ingatan untuk aku bahwa Dia adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Mungkin ada di antara teman-teman yang berpikir begini, masa sih gembala yang baik, hidup gua aja begini-begini aja. Masa sih gembala yang baik, perasaan doa-doa gua aja gak pernah ada yang dijawab. Masa sih gembala yang baik, ternyata hidup gue juga gak beres-beres sampai sekarang. Gue berdoa minta ini minta itu, mana jawabannya? Masa sih gembala yang baik, padahal aku juga suka merasa kesepian, suka merasa sendiri. Aku merasa hidup aku gak berarti. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu. Mana? Kamu di mana Tuhan? Saat aku ada dalam masalah besar. Kamu ada di mana Tuhan? Aku sampai sekarang belum bisa bayar utang-utangku. Kamu di mana Tuhan? Aku sampai sekarang masih menjomblo. Orang tuaku gak peduli sama aku. Sahabatku meninggalkan aku. Nih, aku sekarang ini lagi terpuruk banget Tuhan. Di mana kamu sekarang? Kalau memang Mazmur 23 itu betul bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang merasa begitu ya. Aku juga suka mengalami masa-masa di mana gini. Katanya Tuhan gembala yang baik. Tapi ternyata untuk bayar ini aja susah, bayar uang sekolah susah, bayar uang cicilan susah. Bayar uang untuk makan hari-hari aja susah. Mungkin ya itu sangat relate banget sama kehidupan kita. Tapi kita suka lupa. Sebenarnya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Simpelnya gini aja deh. Simpelnya gini aja teman-teman. Kita kan ngobrol santai ya. Aku gak mau terlalu serius-serius banget. Walaupun mungkin aku ngajakin ngobrol santai juga aku terlihat serius karena gak ada temen. Jadi kan untuk bisa ketawa-ketawa atau bisa, ini rada sulit ya. Aku harus ngebayangin bahwa kalian itu ada di depan mataku dan aku ngobrol dengan kalian gitu. Nah teman-teman, yang paling simpel adalah bahwa bukti Dia adalah gembala yang baik bagi kita adalah ini aja deh dulu ya. Kita ngomong-ngomong simpel aja, ngomong-ngomong yang yang sekarang terjadi aja. Kalau teman-teman saat ini bisa nonton aku di sini ngomong sendiri ya. Kamu lagi sakit kek, kamu lagi kekurangan uang kek, lagi bokek kek, kamu lagi jomblo kek, kamu lagi nggak dengan keluarga kek, kamu lagi pusing mikirin uang kuliah, kamu lagi pusing mikirin uang kos, kamu lagi pusing karena kamu lagi cari kerjaan nggak dapat kerjaan. Nih, aku mau ingetin, kalau kamu sekarang ada di depan layar YouTube dan lihat aku sekarang lagi ngomong sama kamu, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan adalah gembalamu. Kalau enggak kan kamu udah enggak ada sekarang. Bener enggak? Kamu enggak punya kesempatan hidup untuk menikmati waktu demi waktu ke depan. Itu aja deh simple. Kalau aku suka ngomong ya sama anakku ya. Aku punya anak 17 tahun. Kadang-kadang kalau aku lagi ke toilet gitu ya. Lagi ke toilet terus bisa mandi.
Terus airnya itu anget gitu ya, enak. Bukan karena diangetin, tapi karena kena matahari. Aku bersyukur. Seandainya air yang aku pakai untuk mandi itu dingin, rasanya aku juga malas untuk mandi karena aku nggak terlalu suka untuk dingin. Tapi Tuhan tuh kasih air yang anget karena matahari. Dan itu hampir sering aku bersyukur soal itu. Yang lebih mematikan lagi kalau sampai kita itu nggak bisa BAB. Atau ya pokoknya nggak bisa BAB deh berapa hari seminggu. Atau nggak usah BAB. BAB mungkin masih kita bisa tahan ya. eh Kalau kita masih bisa pipis, ya kan? Pipis itu dalam sehari harusnya bisa pipis ya. Minimal 3 kali, 4 kali. Kalau BAB kadang-kadang orang ada yang nggak BAB 2-3 hari masih oke gitu ya. Walaupun perutnya berasa begah. Tapi kalau pipis itu rasanya nggak ada yang seharian nggak pipis. Pasti pipis, ya kan? Nah, kalau waktu kita pipis terus rasanya lancar, nggak sakit, itu aja udah kita syukuri gitu. Sangat kita syukuri. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik. Kenapa sih aku bilang gembala yang baik? Lalu siapa sih sebenarnya gembala yang baik? Dari tadi kita ngomongin gembala yang baik. Siapa emangnya gembala yang baik? Bapak lo? Hah? Bos lo gitu kan? Bukan ya teman-teman. Gembala yang baik itu di Mazmur 23 ayat 1 bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Siapa sih yang ngomong begitu? Dia adalah seorang Daud. Manusia juga sama kayak kita, sama kamu dan saya juga manusia. Mungkin kepikirannya, oh Daud ya iyalah dia mah raja. Dia kan orang kaya gitu kan. Dia juga pengikutnya banyak. Raja loh raja gitu. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada satu perkataan lah istilahnya. Kalau melihat orang sukses itu, jangan melihat suksesnya. Tapi coba tanya gimana perjuangannya sampai dia jadi sukses. Ini juga sama nih. Jangan cuman ingat Daud itu adalah rajanya. Tapi dia pernah menjadi manusia biasa banget. Bahkan mungkin orang menganggap dia tuh gak ada apa-apanya. Orang menganggap dia itu aduh masih cetek, bocil. Udah gitu kerjaannya apa coba? Dia kerjaannya adalah gembala juga loh gitu kan. Gembala domba. Teman-teman tahu gak? Daud ini anak dari Isai. Isai itu punya anak 8 ya. 8 apa 7 gitu. Nah 3 diantaranya jadi tentara karena badannya oke-oke. Nah saudara-saudaranya yang lain yang 7 orang ini juga badannya oke-oke. Tapi Daud itu kalau kita baca di Alkitab ya teman-teman. Itu badannya kecil, imut ya udah gitu. Mukanya kemerah-merahan, baby face gitu ya. Kayaknya nggak cowok banget gitu kan. Kalau cowok banget kan harusnya garang, hitam, coklat lah minimal. Dia tuh kemerah-merahan. Terus kerjaannya apa? Kerjaannya adalah gembala. Gembala berapa orang? Berapa domba? Cuma 2-3 ekor domba aja. Nih teman-teman ada loh. Daud itu dikasih tahu sama kita bahwa dia itu gembala yang cuman 2-3 ekor domba aja. Siapa yang bilang begitu? Kakaknya Eliab. Dia bilang sama Daud, kamu ngapain gitu berani-beraninya menawarkan diri jadi untuk mengalahkan si Goliat. Nah teman-teman, mengalahkan Goliat ya, lu cuman sebagai seorang gembala doang aja sombong gitu, bikin malu aja gitu kan. Itu kita baca ya di 1 Samuel ya. Kita baca di 1 Samuel deh. Si Daud itu dia itu gembala cuman 2-3 ekor domba. Dan kakaknya aja menghina dia gitu. Ya maksud akal juga ya. Maksudnya secara manusiawi ya. Dia sangat direndahkan itu sepertinya biasa aja. Nah coba kita baca ya. Di 1 Samuel 17. Sebentar. Oke. 1 Samuel. Bentar ya. Kalau teman-teman ada yang udah nemuin juga, yuk mari kita akan sama-sama baca ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Bukan 34, ayat yang ke-28 deh.
Nah, kita baca sama-sama ya. Ininya aku ganti dulu deh. Ini kan album ya. Nah, aku mau kembalikan lagi kepada semula, yaitu redeem to bless. Nah, sudah kembali lagi dengan background redeem to bless. Nah, oke. Kita akan baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, Eliab itu gak suka ternyata kalau adiknya ikut campur dalam pertarungan bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Padahal pada waktu itu bangsa Israel tuh lagi ketakutan ya. Merasa bahwa kekuatannya itu kecil. Kenapa? Karena bangsa Filistin mereka punya satu panglima. Ya satu tentara ya. Satu tentara yang tingginya melebihi dari orang-orang biasa. Kalau gak salah hampir 3 meteran gitu ya, namanya Goliat. Dan Goliat ini bluffing gitu. Ngomong yang kasar kepada bangsa Israel, menghina pasukan Israel, bahkan menghina Tuhan Allah Israel. Dan tidak ada satupun yang berani melawan, bahkan mereka berdiam diri. Nah, Daud datang ke situ, dia itu seorang gembala. Gembala 2-3 ekor aja ya. Kalau teman-teman tahu, hasil akhirnya adalah dimenangkan oleh siapa? Oleh Daud, ya kan? Nah, kita kan nanti ngobrolin kenapa dia bisa mengalahkan si Goliat ini, padahal senjatanya cuma ketepel aja gitu. Nah, tapi kembali kepada pertanyaan kalian semua. Kalau misalnya dia itu Tuhan yang baik, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya merasa sendiri? Kenapa saya masih jomblo? Bla 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 bla. Begitu banyak alasan, begitu banyak hal-hal yang bisa dikomentari untuk memaksa pembuktian bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Padahal sebenarnya nggak perlu dipaksa, nggak perlu didorong-dorong. Udah deh, ngelihat aja sekarang kamu ada di depan gue, kamu masih bisa hidup. Ada berapa banyak orang di luar sana yang mati tiba-tiba, mati sia-sia. Tapi kamu masih ada. Ingat, Tuhan itu gembala yang baik. Kenapa sih dia dibilang gembala yang baik? Teman-teman, aku cuma mau bahas hari ini di ayat 1 di bagian itu aja. Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa dibilang baik? Kita mau bahas dulu ya, gembala itu apa sebenarnya. Aku mau buka di Google deh sama-sama. Jadi kita akan bahas mengenai gembala menurut Kamus Bahasa Indonesia dan gembala menurut versi Alkitab itu seperti apa. Apakah ada kesamaan atau tidak? Kita harus ngerti dulu kenapa Tuhan itu disebut gembala yang baik. Gembala itu apa? Baik itu apa? Oke. Yuk, gembala. Nah, gembala adalah seseorang yang mengurus ternak, terutama di peternakan. Ya, betul ya, terutama di peternakan. Menurut KBBI, gembala memiliki arti itu penjaga atau pemiara binatang. Menurut jenis binatang yang diurus, gembala dapat disebut dengan gembala sapi, gembala domba, gembala bebek, ya, mungkin gembala ayam. Nah, itu adalah profesi sebagai seorang gembala itu seperti itu. Menjaga dan memelihara ternaknya. Tentunya kalau sudah fungsinya menjaga dan memelihara, berarti ternaknya itu pasti akan tentram, sentosa, sejahtera. Itu menurut KBBI. Coba kita akan lihat apa yang dimaksud gembala menurut Alkitab. Oke, kita akan baca di sebentar. Di Yohanes 10 ayat yang 11. Kenapa gembala itu disebut dengan gembala
yang baik. Oke. Kita akan baca di Yohanes 10 ayat yang ke-11. Oke, tadi Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Sekarang Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala itu adalah penjaga dan pemelihara, ya, yang membuat ternaknya itu tentram, sentosa, dan dicukupkan segala sesuatunya. Tentunya begitu, aman, ya, merasa terlindungi. Akulah gembala yang baik. Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu seperti apa? Kenapa dia dibilang gembala yang baik? Gembala yang baik itu memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya gembala yang baik memberi nyawanya untuk ternak-ternaknya. Seorang gembala yang baik, dia bersedia memberikan hidupnya demi ternak-ternaknya, demi domba-dombanya. Kita lihat, orang cuma ngelihat statusnya jadi gembala itu, aduh ece-ece banget ya kerjaannya. Tapi tahu nggak, seorang gembala yang baik, Tuhan bilang dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Bukan cuman gembala, kita bicara soal gembala antara gembala dengan jemaat. Tapi kita bicara juga gembala dengan domba-domba yang sebenarnya. Gembala dengan bebek-bebek yang sebenarnya. Gembala dengan sapi-sapi yang sebenarnya. Seorang gembala itu tidak boleh seseorang yang biasa-biasa aja. Benar gak teman-teman? Seorang gembala itu, misalnya kita ngomongin gembala domba aja ya. Kita ngomongin gembala domba yang umum. Misalnya dia dia gembalain 10 atau 20 domba. Dia harus giring domba itu ke padang rumput, iya kan? Ke padang rumput. Gampang gak sih menggiring domba-dombanya untuk jalan ngikutin suaranya dia? Ayo domba-domba, domba A, domba B, domba C, domba D, ikut aku. Gampang gak untuk membuat mereka itu bisa nurut sama si gembala? Karena gembala tahu di mana tempat di mana domba-domba itu bisa makan. Gak gampang. Jadi butuh keahlian untuk apa? Untuk membuat domba-domba itu nurut sama gembalanya. Nah, sekarang kembali lagi sama kita. Sebenarnya Tuhan itu dia terus-menerus mengajarkan kamu dan saya untuk bisa mendengar suaranya. Untuk bisa mengenal siapa dia. Bener gak? Tapi kenapa sampai sekarang kita selalu mengeluh? Kenapa sampai sekarang kita selalu mengatakan buktinya gak ada Tuhan itu baik, buktinya gak ada kalau dia gembala yang baik? Kenapa? Karena kita tidak membuka telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk membiarkan dia yang menguasai hidup kita. Pada saat dombanya bisa mengenal suaranya, bisa mengenal siapa gembalanya, dia pasti aman. Dia pasti nurut apa yang dikatakan gembalanya karena dia tahu bahwa gembalanya pasti akan menuntun dia ke padang rumput hijau. Tidak mungkin seorang gembala menuntun domba-dombanya menuju padang rumput yang gersang. Dia akan berusaha untuk membuat domba-dombanya bisa makan kenyang. Tapi seringkali kita bandel, kita kepengen jalan ke sana, jalan kemari karena dia melihat ada gembala mungkin yang lain yang menurut kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita maui. Padahal kita sudah digembalai oleh Tuhan langsung loh gitu. Seorang gembala yang baik, dia punya skill, dia punya kemauan
untuk memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik dari hidupnya. Apa sih yang terbaik dari hidup manusia itu? Hartanya. Siapa? Istrinya, suaminya, anak-anaknya, pekerjaannya. Apa yang terbaik? Yang paling berharga di dalam kehidupan kita manusia itu sebenarnya apa? Hidup. Hidupnya lah yang berharga. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dia gembala yang baik. Dia memberikan hidupnya total, mati bagi kita, untuk menjadi juru selamat bagi kita, supaya domba-dombanya selamat, supaya kita yang percaya kepada Kristus selamat, memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita bicara gembala yang ada di luar sana, gembala-gembala yang tidak bicara secara rohani, gembala-gembala itu pun sama. Kalau kita bicara gembala yang baik ya, gembala yang baik berani pasang badan untuk domba-dombanya. Kalau gembala nggak berani untuk pasang badan untuk domba-dombanya, ya jangan jadi gembala lah. Jadilah tukang bakso, jadilah tukang sayur. Jangan jadi gembala. Karena when kamu menjadi gembala, itu sudah bicara soal nyawa, soal jiwa. Betul nggak? Gembala domba juga sama. Daud pada waktu dia mengangon 2-3 ekor domba. 2-3 ekor domba. Karena dia gembala yang baik, dia pasang badan untuk domba-dombanya. Yuk kita baca ya. Cuma 2-3 ekor loh. Padahal itu juga satu pekerjaan diremeh-temehkan oleh orang-orang, bahkan oleh kakaknya, bahkan oleh keluarganya gitu. Kita baca ya. Di 1 Samuel 17 ayat yang 34 sampai ke 37. (17) 34 sampai 37. Kita lihat. Seorang gembala itu punya nilai yang begitu high karena berurusan dengan nyawa, berurusan dengan hidup. Daud bilang begini kepada Saul, karena dia kan menawarkan diri untuk melawan Goliat, dan dia memperkenalkan diri kepada Saul, dia itu orang seperti apa, supaya Saul percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk dikirim, diutus, dikasih otoritas untuk melawan Goliat. Kita lihat ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Teman-teman, nyangka gak nih Daud yang cuma mengangon 2-3 ekor domba ya, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melawan satu bangsa dengan mengalahkan si Goliat. Sementara barisan bangsa Israel itu mereka ketakutan semua dan gak ada yang berani. 2-3 ekor domba. Kenapa Tuhan tidak menjadikan dia menjadi tukang apa gitu, tukang kayu atau tukang jual-jual makanan? Kan Daud bertanggung jawab. Enggak Tuhan, di setiap profesi, di setiap profesi kita atau di setiap masa hidup kita, Tuhan itu punya rencana.
Bener apa bener? Bener dong ya. Saya sebagai guru vokal, tapi sekarang saya jalanin juga online, handmade product. Wow, untuk membuat handmade product itu susah ya. Untuk dapetin duitnya juga nggak segampang kalau kita main pabrikan gitu kan. Karena produksi handmade itu sangat kecil. Dan orang untuk membeli handmade itu memang sangat segmented dan sangat spesifik. Tapi anyway, saya tetap jalanin masa-masa itu ya. Sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Maksud aku adalah begini. Daud dengan profesi atau kerjaan yang cuman mengangon 2-3 ekor domba ini yang diremehkan, yang dianggap aduh gak keren ya profesi sebagai seorang gembala. Tapi Tuhan, Allah Bapa membuat Daud menjadi seorang gembala 2-3 ekor domba. Karena Tuhan tahu dia sangat cocok nantinya untuk menjadi raja bangsa ini. Kenapa Tuhan gak bikin dia jadi yang punya domba aja gitu. Orang kaya yang punya domba. Yang dombanya bisa ribuan. Enggak loh. Tuhan mau tunjukkan sama kita. Seberapa kecil pun yang kamu punya. Seberapa sedikit pun yang kamu punya. Seberapa remeh-temeh pun yang kamu punya. Yang Tuhan percayakan sama kamu. Jangan pernah meremehkan itu. Just do what you have to do and do the best. Tuhan itu sedang membentuk kita. Gembala kita sedang memproses hidup kita. Supaya satu saat nanti kita menjadi seseorang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, setiap kita itu punya tujuan loh. Tujuan kita bukan cuma lahir, sekolah, kerja, nikah, punya anak, jadi kakek nenek, punya cucu, lalu mati. Bukan. Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain minimal. Kalau kita mau maju lagi, kita berguna bagi kerajaan Allah. Yang melakukan kehendak Bapa. Untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah, tentunya kita harus diproses sedemikian rupa supaya kita memiliki hidup sama seperti Kristus hidup. Betul tidak? Di video-video yang sebelumnya, saya sudah singgung beberapa hal tentang tujuan hidup Kristus di dalam dunia pada waktu dia menjadi manusia, 100% manusia loh teman-teman, 100% manusia, bukan setengah Allah, setengah dewa, setengah anak manusia, tidak. Dia adalah anak manusia, dia manusia 100% sama-sama seperti kita. Dia diproses sedemikian rupa sehingga dia bisa menyelesaikan misinya menjadi juru selamat. Sampai dia bilang di kayu salib, everything is done. Sama, kamu dengan saya juga begitu. Bukan sekedar jadi orang kaya, bukan sekedar punya anak, punya suami, punya istri, punya rumah banyak. Bukan. Kehendak Allah Bapa adalah merebut jiwa-jiwa dari kepemilikan dunia ini kepada pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Bapa. Kita itu adalah milik Tuhan. Tetapi karena dosa manusia, akibat dari dosa itu adalah maut. Akibat dari dosa itu adalah mati. Tuhan mau manusia itu kembali kepada kodrat yang sebelumnya. Memiliki hidup yang kekal bersama Allah Bapa. Itu. Tapi masing-masing kita punya spesifik pekerjaan ya. Nah, lewat semua pekerjaan, lewat semua musim, lewat semua proses hidup, itu membentuk kita menjadi manusia-manusia Allah. Dan biasanya hampir selalu ya, proses pembentukan kita itu melalui penderitaan,
Bukan melalui banyaknya duit, bukan melalui punya kasur yang punya harga miliaran, bukan melalui bisnis yang berlimpah-limpah, tapi melalui penderitaan. Disitulah kita menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, tanpa gembala yang baik itu. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Seorang gembala yang baik, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal yang paling berharga dari diri kita adalah bukan harta kita, bukan keluarga kita, tapi hidup kita. Dan Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Bahkan bukan sembarang hidup yang diberikan, hidupnya diberikan menjadi tumbal dosa. Dihina, dicaci, diludahi, nobody helps him. Bahkan orang-orang yang ditolong olehnya selama ini, nobody around him when dia harus mati, disalibkan. Nggak ada. Coba dibayangkan deh kalau aku atau kamu dalam posisi itu. Sepertinya belum tentu selesai ya misinya ya. Tapi Allah Bapa itu tahu who is the best, who can do it, yaitu Tuhan Yesus. Teman-teman, kembali lagi, Dia adalah gembala yang baik. Melalui hal apapun yang kamu hadapi saat ini, selama responmu itu baik, itu akan mendatangkan kebajikan. Aku tiba-tiba ingat kita baca Roma 8 ayat 28 ya. Kita baca itu ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Semua kejadian dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan, tapi bukan untuk semua orang ternyata ya. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu orang-orang yang seperti apa ya? Apakah orang-orang yang sering ke gereja? Apakah orang-orang yang sering khotbah? Apakah orang-orang yang seperti saya jadi berkat lewat YouTube gitu? Apakah orang-orang yang sering melayani Tuhan, menjadi worship leader, menjadi singers, menjadi pengkhotbah, menjadi pemain musik, menjadi usher, pendoa syafaat, dan name it, sebutkan semua pelayanan yang ada di gereja, dan kamu setia setiap minggu, setiap dijadwalkan? Apakah itu? Apakah itu orang-orang yang mengasihi Tuhan? Tidak selalu. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Sering kita melakukan sepertinya melayani Tuhan, iya kan? Tapi sebenarnya kita sedang melayani kegiatan pelayanan, bukan sedang melayani Tuhan. Tapi sedang melayani aktivitas pelayanan. Karena kita bisa eksis, karena kita bisa banyak teman, karena bla bla bla. Tapi apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Belum tentu. Semua kejadian dalam hidup kamu dan saya, apapun itu. Air matakah, kekecewaankah, sakit hatikah, apapun name it, sebutkan. Yuk, jadi orang-orang yang merespon, serahkan kembali kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan minta kekuatan, jalan keluar, tuntunan hanya dari Tuhan. Jangan pergi ke sana kemari. Jangan dengar-dengaran dari orang-orang yang makin membuat kita terpuruk. Datang kepada Tuhan. Tuhan itu siapa sih? Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, itu akan beroleh kehidupan yang kekal. Aku selalu berulang-ulang ya mengingatkan ini, karena aku percaya message ini bukan cuma untuk aku, bukan untuk kamu aja, tapi untuk semua orang. Karena dia datang bukan untuk kamu dan saya doang, tapi dia datang untuk dunia ini. Setiap orang berhak untuk mendengar kabar baik ini. Jangan pernah menyembunyikan kabar baik ini, bahwa kamu mendapatkan kehidupan yang kekal nantinya, walaupun akibat dosa adalah maut, tetapi karena kedatangan Kristus yang mati, bangkit dan hidup untuk kita, kematian itu digantikan menjadi hidup yang kekal. Dan itulah tujuan Allah Bapa sebenarnya. Dan berita ini jangan pernah disimpan untuk diri kita sendiri. Itu namanya egois gitu. Beritakan terus, berulang-ulang. Semua orang berhak untuk mendengar itu. Tapi kita punya keberanian gak untuk melakukan itu? Minta kekuatan dari Tuhan. Nah, lewat setiap kejadian-kejadian itu, apa yang kamu alami dan saya alami, Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pemberita-pemberita kabar baik ini kepada banyak orang. Kita menjadi orang-orang yang andalannya cuma Tuhan. Jaminannya cuma Tuhan, harapannya cuma Tuhan, pertolongannya hanya cuma Tuhan, dan bukan yang lain-lain itu. Wah, rohani banget sih. Ya, memang harusnya begitu sih, gitu. Dan kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kalau aku bicara soal berkelimpahan, itu bicara berkat ya. Dan berkat itu apa sih sebenarnya? Ntar kita bahas ya minggu depan ya. Sebenarnya berkat itu apa? Oke, kita kembali lagi kepada gembala yang baik. Gembala yang baik yang pertama adalah dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, kalau kamu menjadi gembala, kamu mau jadi gembala yang baik? Kalau kita bicara gembala, bukan cuma gembala domba-domba ya, tapi kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kamu dan saya juga menjadi gembala yang baik. Gembala bagi keluarga kamu, gembala bagi anak-anak kamu, gembala yang baik untuk teman-teman kamu, gembala yang baik bagi para karyawanmu, gembala yang baik bagi komunitasmu, gembala yang baik bagi organisasimu, gembala yang baik bagi jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadamu, gembala yang baik dimanapun kamu berada, gembala yang mau pasang badan untuk domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Kalau kamu gak punya nyali itu, berhenti jadi gembala. Iya kan? Berhenti jadi gembala. Yang kedua, gembala yang baik adalah, coba kita akan baca ya, di Yohanes 10 ayat yang ke-14. Sebentar, Yohanes 10 ayat yang ke-14. Mana ya? Oke. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Seorang gembala yang baik, dia punya satu kerinduan supaya dia dikenal oleh domba-dombanya. Dikenal akan hal-hal yang baik tentunya, ya kan? Jangan dikenal karena dia garang, dia jahat, dia manipulatif, dia egois. Kalau ada serangan atau apa dia lari terbirit-birit gitu kan. Dia mau dikenal oleh domba-dombanya, tetapi domba-domba mengenal dia menjadi gembala yang baik. Bagaimana caranya membuat domba-domba ini percaya kepada gembalanya, mengenal gembalanya? Tentunya, makanya tadi udah bilang, jadi gembala itu bukan ece-ece. Dia harus punya skill, dia punya hati, dia punya kecerdasan. Bahkan dia kan mengajar binatang ya, domba. Apalagi domba itu blow on katanya gitu kan. Naif, bodoh. Seringkali udah diajarin lupa lagi. Baru juga diselamatkan terjerumus lagi. Itu adalah karakteristik domba. Menjadi seorang gembala domba, aduh, gak ece-ece loh gitu ya. Kamu baru ini ya, baru kebuka ya, ternyata menjadi gembala itu harus orang cerdas, kreatif,
konsisten, komitmen. Enggak, belum apa-apa udah lari, belum apa-apa udah kabur, belum apa-apa udah ngeluh, belum apa-apa udah name it. Sebutkan semuanya. Gembala yang baik itu dia mengenal domba-dombanya. Oke, sebelum domba-dombanya mengenal dia harus mengenal dulu domba-dombanya. Baru domba-dombanya mengenal dia. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu nilai-nilai sebagai seorang gembala, pasang badan untuk domba-dombanya. Nggak takut sama serangan-serangan. Dihadapi walaupun serem. Walaupun kelihatannya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi gembala yang baik, dia sudah mempersiapkan peralatan untuk menyerang. Sama seperti Daud. Kenapa dia bisa mengalahkan Goliat dengan ketepel? Karena memang dia biasa menggunakan senjata itu untuk melawan binatang-binatang buas yang mau menyerang domba-dombanya. Jadi dia udah terbiasa. Dia udah siapkan ketepel. Dia juga udah siapin apa? Mungkin ada tongkat, mungkin kalau zaman sekarang mungkin ada senjata tajam, maksudnya yang bisa ditembak ya, senjata api. Seorang gembala pasti mempersiapkannya, skillnya dia untuk bisa melawan serangan-serangan dari luar. Selain skill membuat strategi, ya kan, skill untuk mengatur barisan domba-domba, ya, mengatur makanannya, mengatur kesehatannya dan segala macam. Pada saat ada serangan dia udah siapin senjata-senjatanya. Senjata yang ada di sini dan senjata yang secara fisik. Tidak mungkin seorang gembala itu gak punya peralatan. Tidak mungkin. Itu namanya gembala bodoh. Ya kan? Nanti domba-dombanya juga jadi bodoh. Udah domba itu bodoh, makin bodoh karena punya gembala yang bodoh. Itu. Nah, tapi seorang gembala itu dituntut cerdas, kreatif, siap, memiliki alat-alat yang lengkap untuk menyerang serangan-serangan. Yang terpenting domba-dombanya bisa terlindungi dengan aman. Mereka hidup aman, nyaman, tentram. Itu adalah gembala yang baik. Kamu dan saya ditempatkan di dunia ini untuk menjadi gembala-gembala loh. Pada waktu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, "Petrus, kamu mengasihi aku?" Kata Petrus, "Iya, aku mengasihi engkau Tuhan." Kata Tuhan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali loh, ya kan? Nah, kamu dan saya, orang-orang percaya kepada Kristus, Tuhan mau kita menjadi gembala-gembala. Jangan punya pikiran bahwa gembala itu hanya yang ada di gereja. No. Gembala itu kamu dan saya. Kamu menggembalakan adik-adik kamu. Kamu menggembalakan istri dan anak-anakmu. Kamu menggembalakan anak-anakmu. Kamu menggembalakan setiap orang yang dipercayakan kepadamu. Jadilah gembala yang baik. Nilai-nilai Tuhan ada dalam diri kita dan itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehingga domba-domba itu bisa melihat dan mereka mulai percaya kepada kita dan mereka mempercayakan hidupnya kepada gembala yang baik. Kita mengenal siapa domba-domba kita. Domba-domba gak cuma nama ya, si Suhartini, Suhartono, si Gebi, si Guntur. Bukan cuma kenal nama, tapi kita gembala yang baik itu mengenal sampai jauh di dalam hatinya. Keinginannya, kerinduannya yang tidak terucap, keluh kesahnya, doa-doanya yang bahkan tidak mungkin untuk disebutkan. Pada saat dombanya cuma menangis aja dia tahu apa yang dia mau kasih untuk dombanya. Sebaik itu ya Tuhan kita itu. Sebaik itu. Dan tidak ada yang bisa menandingi seberapa kenal dia pada kita. Dialah pribadi yang paling mengenal hidup kita. Dan tidak ada yang lain. Pada saat itulah domba-dombanya akan mengenal dia. Dan mau mendengar suaranya. Dia akan terus mengajar,
mengajar dengan perkataan. Dia akan terus mengajar dengan teladan. Nilai-nilai surgawi diajarkan terus tanpa ada bosan-bosannya. Bener gak? Dalam satu hari ada berapa kesalahan yang kita buat? 10, 20, 30, 100. Udah deh, gak usah ngitung, gak terhitung sebenarnya. Gak terhitung. Ada berapa kali kita bersyukur pada Tuhan? Mungkin gak pernah. Padahal kita sudah mendapatkan kebajikan Tuhan setiap waktu. Tapi apakah gembala kita menghukum kita langsung, bam, azab Allah gitu, dibakar? No. Dia kasih waktu terus sama kita. Terus kasih waktu. Even sampai hari ini. Benar gak? Dia sangat bersabar. Melihat domba-dombanya mengenal suaranya. Dan mengenal dia. Karena kalau posisi domba-dombanya sudah mengenal suaranya. Dan mengenal siapa gembalanya. Tawaran dunia yang lain itu tidak akan pernah digubris. Betulan loh. Kan udah pernah dicoba tuh. Ada ya. Di sosial media. Dicoba dengan pakai gembala yang bukan gembala yang sebenarnya, dipanggil, ditawarin, dan itu mereka cuek. Sama. Coba sekarang introspeksi, kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Apakah pada waktu dunia memanggil kita untuk hura-hura, untuk hidup terus-terus hanya memperkaya diri sendiri, dunia memanggil kita untuk menjadi orang terkenal, sibuk dengan usaha-usaha menjadi terkenal, sibuk dengan usaha-usaha untuk menjadi kaya, sibuk dengan usaha-usaha yang untuk mendapatkan status-status sosial yang bisa dihargai oleh manusia. Coba introspeksi dan refleksi. Apakah kita sudah menjadi domba yang mengenal siapa domba atau gembalanya? Apakah kita menjadi domba yang sudah mengenal gembalanya? Kalau belum, di tahun 2024 ini, di hari yang keberapa ini ya? Ke-7 ya? Belum telat untuk kita mengambil keputusan. Mulai mengenal suaranya. Mulai mengenal siapa gembala kita. Sayang banget, gembala kita itu adalah gembala yang mau memberi nyawanya untuk kita. Gembala kita adalah gembala yang mengenal kita. Gembala yang pasang badan untuk kita. Jangan pernah sia-siakan gembala yang baik dalam hidup kita. Jadilah domba-domba yang mengenal gembalanya. Teman-teman, luar biasa ya pembicaraan santai. Ini bukan santai tapi pembicaraan yang serius. Makanya dibilang walaupun santai tapi penting. Jaminan hidup kita cuma Tuhan. Amin. Karena dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat yang ke-1 kita akan baca ulang. Seorang gembala mungkin dianggap satu pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang gak ada artinya apa-apa, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang sangat tidak level banget. Tapi teman-teman tahu gak? Menjadi seorang gembala itu, nilai yang harus dipunyai oleh seorang gembala itu tidak remeh-temeh. Nilai-nilai yang harus dipunyai oleh seorang gembala itu begitu high value yang harus dimilikinya. Sehingga menjadi seorang gembala itu gak sembarangan orang untuk menjadi gembala. 23 ayat yang pertama aja ya. Oke. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Kita akan nyanyi lagi, satu lagu lagi ini lagi, kita ulang lagi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Apa yang sudah kita obrolkan pada sore hari ini membuat kamu dan saya semakin mengasihi gembala yang baik itu. Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Gembala yang tidak pernah membiarkan kita. Gembala yang tidak pernah melupakan kita. Gembala yang menjamin masa depan kita. Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekal
karena gada dan tongkatmu. Itulah yang menghiburkan aku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu. Itulah yang menghiburkan aku. Itulah yang menghiburkan aku. Itulah yang menghiburkan aku. Untuk selamanya. Oke teman-teman, seneng banget karena hari ini ada karena Tuhan. Terima kasih untuk nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Kita akan ketemu lagi next week, mungkin di antara jam 5, jam 6, jam 7. Ya teman-teman, maafkan. See you dan semangat di dalam Kristus dan kembali kepada tujuan hidup kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.